Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman dan pengharapan. Kiranya kegembiraan iman dan pengharapan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini melimpah atas kita semua. Pandemi COVID-19 telah membuka cakrawala kita semua. Pentingnya membangun pengharapan bersama dengan saling mendukung dan saling menopang. Tak seorang pun yang mampu menghadapi situasi saat ini dengan kekuatan sendiri. Serta tidak mungkin kita menutup mata terhadap sedemikian banyak warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mengalami kesulitan. COVID-19 telah memaksa gedung gereja ditutup sementara waktu, namun karya kasih dan kepedulian tidak akan bisa dihentikan. Syukur kepada Allah, karya kasih telah terjalin sedemikian rupa dalam kebersamaan kita, antara lain 100 paket sembako, kerjasama dengan Crawford Against Pandemi Jakarta dalam pengadaan masker gratis, pengadaan hand sanitizer gratis atas bantuan Dr. Budi Laksono Semarang, penyediaan buka puasa bagi driver ojol, tukang parkir, pemulung, dan PKL. Bahkan dalam persaudaraan penuh kasih, GKJ Sidomukti telah menerima bantuan sayuran dari saudara-saudari warga masyarakat Dusun Tayeman pada tanggal 10 Mei 2020. Majelis Panitia Paskah 2020 dan Komisi Kesaksian dan Pelayanan menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan jemaat. Kini kami sampaikan watak gereja Kamis 21 Mei 2020. Pertama, ibadah unduh-unduh. Oleh karena pandemi COVID-19, maka ibadah unduh-unduh pada tanggal 7 Juni 2020 tidak akan dapat dilaksanakan seperti biasa. Namun demikian, jemaat tetap dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan unduh-unduh yang seluruhnya diwujudkan dalam amplop unduh-unduh dengan dicantumkan tulisan persembahan unduh-unduh 2020. Dengan demikian, majelis tidak akan keliling untuk mendistribusikan amplop. Pengumpulan amplop persembahan unduh-unduh 2020 dapat dilaksanakan dengan mekanisme menyampaikan persembahan seperti sebelumnya. Langsung ke kantor gereja atau majelis kelompok masing-masing. Selain melalui amplop, persembahan unduh-unduh juga dapat disampaikan melalui transfer bank. 2. Rekening gereja. Sebagai upaya untuk memudahkan jemaat menyampaikan persembahan, maka dengan ini diberitahukan bahwa telah tersedia rekening gereja, yaitu rekening BCA nomor 013 994 0000 atas nama GKJ Sidomukti Salatiga. Demikian warta jemaat pada hari ini. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pagi ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 220A, bait 1, 2, dan 4. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobakan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobakan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar yang bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Sebab yang kabar merupakan berita penebus, dihormati hadiratnya dan puji Tuhanmu. Dihormati hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Nats pembimbing kita untuk masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini, Ibrani 1 ayat 3 dan 4 tertulis, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 222A bait 7.
dan 8. Bangsa-bangsa dunia sekarang bertelur, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji Tuhanmu. Hai ikut alam semesta dan puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kemuliaannya hanya akan mampu kita selami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihannya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri, agar dengan mata terarah kepada Dia yang ada di dalam kemuliaan surga, kita merasakan kasih-Nya nan agung yang merengkuh kita di tengah kemelut dunia ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatan-Mu, tatkala kami mengenangkan Kristus yang dalam kemuliaannya di sorga. Demi Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 2 dan 3. Sucikan
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan tertulis dalam kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana juga sabdanya dalam kitab Nabi Yeremia bab 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hiduplah dalam terang sabdanya, dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 226 bait 1 dan 5. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada bacaan sabda Tuhan pada ibadah khusus kita, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi hari ini. Mari kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa.
bersama dengan umat beriman di segala tempat, kami bersatu hati dalam ibadah kami, mengenangkan Dikau yang ada dalam kemuliaan surga. Mata iman kami terarah kepadamu ya Kristus, yang ada di dalam kemuliaan-Mu di surga, yang di dalamnya kami meyakini Engkau memandang kami semua, umat-Mu, dan umat manusia di seluruh bumi yang bergumul dan bergulat dalam kemelut saat ini. Pandanglah kami semua dengan belas kasihan-Mu. Kini kami pun membuka hati kami, bahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu, sedia untuk menerima taburan sabda-Mu, agar kehidupan kami dalam langkah perjalanan hidup kami selanjutnya diterangi oleh sabda-Mu. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami, dan dengan tekun kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap saat. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Dikau, sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, Roh Kudus dijanjikan. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan Injil Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi aku tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, apakah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus, Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya yang punya perisai bumi. Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya.
Bacaan kedua, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai 23. Efesus bab 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanku dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, yang lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas bab 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan momen yang masih ada dalam rangkaian minggu-minggu Paskah. Namun agaknya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga acap kali tenggelam dalam keagungan peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya berulang kali saya mengatakan acap kali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagian dari sebuah peristiwa besar gerejawi, tapi kadang-kadang menjadi tidak sepopuler dengan peringatan-peringatan gerejawi yang lain. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paskah menjadi tidak lengkap maknanya tanpa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan saya mau mengatakan, Paskah pun mestinya juga kita baca, kita maknai, kita pahami juga dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Juga sebaliknya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga harusnya juga kita pahami dalam kesatuan makna peristiwa Paskah. Apa yang mau ditegaskan? Paskah menegaskan bahwa iman Kristen tidak mengagungkan kematian. Paskah menegaskan bukan berhenti pada kematian, masih ada kehidupan baru sesudah kematian. Ada kebangkitan. Kematian bukan akhir segala-galanya. Nah, Paskah menegaskan bahwa iman Kristen tidak mengagungkan kematian, maka masuk pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menegaskan kembali. Tidak hanya berhenti pada kematian, tetapi bagaimana merayakan kehidupan itu. Dan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini menegaskan bahwa di dalam Kristus kehidupan yang harus dirayakan dalam suasana surgawi. Dalam Kristus maka yang surgawi mewujud di bumi. Peristiwa Paskah menegaskan kematian bukan akhir segala-galanya, tetapi bagaimana kehidupan dirayakan. Nah, melalui kenaikan Tuhan Yesus, kehidupan dirayakan dalam suasana surgawi. Sebab di dalam Kristus yang surgawi mewujud di bumi. Nah, ini tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi sebuah perenungan bagi kita. Yang surgawi mewujud di bumi. Tetapi kita di tengah-tengah kemelut sekarang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tahun 2016 saya menonton sebuah film judulnya Risen. Film ini memang tidak diputar di Indonesia. Film ini dikatakan the best film tentang kehidupan Yesus sesudah film yang sangat terkenal The Passion of Christ, The Passion of the Christ. Film The Passion of the Christ, saya kira banyak di antara kita yang sudah menontonnya. Ada banyak penonton yang beranggapan bahwa film ini terlalu ekstrim, bahkan dibilang menyuguhkan adegan-adegan sadisme dan kekerasan yang terlalu vulgar, sehingga menimbulkan rasa ngeri ketika menyaksikannya. Tetapi menarik karena Mel Gibson, sang sutradara itu lalu menutup bagian akhir film itu, ada sebuah adegan istimewa ketika ditampilkan Yesus yang bangkit dari kematian,
Ditampilkan pada adegan tersebut bagaimana kain kafan itu yang tiba-tiba lalu mengempis, lalu muncul tubuh dengan ditunjukkan ada bekas lubang di tangannya. Wajah dan tubuh yang ditampilkan itu digambarkan begitu bersih, begitu agun, dan begitu agungnya. Betapapun adegan-adegan sebelumnya begitu menyentak tentang upaya Mel Gibson sungguh mengilustrasikan peristiwa sebagaimana digambarkan oleh Injil-Injil. Tapi di bagian akhir Mel Gibson memberikan gambaran tentang bagaimana kebangkitan itu dalam keanggunan dan keagungan, keindahan. Nah, sedangkan dalam film Risen, Bapak Ibu, film kebangkitan, settingnya memang peristiwa kebangkitan itu sendiri, yang berkisah tentang pergumulan seorang tentara Romawi bernama Clavius, yang ditugasi oleh Pontius Pilatus untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa kebangkitan Yesus. Memang ada intrik politik yang sangat kental dalam peristiwa itu, hingga sampai muncul berita-berita hoax tentang kebangkitan Yesus. Ending atau bagian akhir dari film itu yang sungguh menarik menurut saya. Diceritakan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid. Adegannya sebetulnya biasa saja. Namun dalam film Risen, peristiwa kenaikan itu justru menimbulkan kekaguman para murid terhadap Yesus. Bahkan ada semangat, ada sukacita yang besar dari para murid untuk bersaksi tentang Yesus. Ada kegembiraan besar. Para murid diceritakan memang nampak ada kegembiraan, ada semangat yang luar biasa. Memang ceritanya mereka lalu pergi dengan tujuan masing-masing, sepertinya memang mereka berpisah satu sama lain. Namun keterpisahan yang ada kegembiraan dan ada gelora sukacita yang mereka rasakan. Jadi saya kira di ending film The Risen dinampakkan sedemikian kenaikan Tuhan Yesus itu disambut oleh para murid dengan sebuah gelora, kegembiraan, kesukacitaan, dan sebuah keindahan yang luar biasa. Meskipun berpisah. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga dinarasikan dalam sebuah gelora kesukacitaan oleh para murid dalam bacaan pertama kita. Jika kali ini Kristus meninggalkan mereka, namun ada kegairahan untuk melanjutkan merayakan kegembiraan. Meskipun serta-merta Lukas, sang penulis kitab Kisah Para Rasul, mengisahkan merayakan kegembiraan dalam kehidupan, merayakan kegembiraan kehidupan tidak berarti sekedar melupakan sesaat masalah. Merayakan kegembiraan kehidupan tidak berarti sekedar melupakan sesaat masalah yang ada. Tidak. Umat tetap harus menghadapi masalah. Mari kita lihat dan perhatikan narasi kisah di kitab Kisah Para Rasul. Sebelum Yesus naik ke surga pasca kebangkitannya, masih ada anggapan sebagian para murid bahwa kali ini Yesus sungguh-sungguh akan berbuat sesuatu yang lebih menggebrak, yang lebih spektakuler. Hal itu nampak Bapak Ibu dalam pertanyaan para murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Saya kutip dalam bahasa Indonesia masa kini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bagi bangsa Israel? Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Bapak Ibu perhatikan, ada harapan di balik pertanyaan itu. Ya tentu. Apakah ada yang salah dengan harapan itu? Tentu saja tidak. Meskipun memang ada harapan politis,
Tapi nampak Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan pertanyaan yang memang mengandung harapan besar itu. Sebab itulah harapan real yang memang dihidupi oleh umat. Harapan yang lahir dari kondisi real atas pergumulan berat yang sedang mereka hadapi. Hidup dalam kungkungan penguasa asing Romawi melahirkan dorongan membangkitkan harapan adanya pembebasan. Maka saya rasa sangat logis dan tidak ada yang salah ketika di antara para murid lalu meletakkan harapan besar kepada Yesus yang sudah bangkit itu lalu untuk tampil sebagai pembebas sekarang. Dan Lukas secara jujur menarasikan bahwa harapan yang memang berbau politis itu pun ada di antara para murid. Tetapi sekali lagi, kita tidak melihat Tuhan Yesus menyalahkan itu harapan. Itu harapan konkret. Bukankah itu harapan real, konkret, aktual. Tidak mengada-ada. Bukan pula karena ambisi kekuasaan. Dan reaksi Tuhan Yesus menarik. Tidak menyalahkan. Tetapi para murid diajak untuk memadukan harapan itu yang konkret, yang aktual, yang real, yang memang dihidupi itu dengan tugas konkret yang harus diemban. Oke, ada harapan, damba yang begitu konkret dan aktual, real, dihidupi. Tetapi Tuhan mengajak para murid untuk memadukannya. Ingat, ada tugas konkret pula yang harus diemban. Masalah masih ada. Dan itu tidak perlu dilupakan, tetapi harus dihadapi. Maka hidupkan terus pengharapan, seraya jalankan tugas dengan serius. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira kita belajar dalam situasi kita sekarang dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid itu. Ya, mereka masih punya harapan. Sementara memang ada masalah yang sedang mereka hadapi. Masalahnya ada, bukan untuk dilupakan. Hadapi itu, tapi membangun pengharapan bersama sedemikian rupa. Terus dibangun dan dihidupi pengharapan. Seraya ingat, ada tugas yang memang harus diemban. Jalankan itu dengan serius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam nuansa pandemi COVID-19, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan refleksi yang baik bagi kita. Pertama, jika kita memandang Kristus di surga dalam kemuliaannya, itu tidak lalu membuat kita melupakan masalah. Sama sekali tidak. Memandang Yesus di surga justru menguatkan kita untuk menghadapi masalah. Dan kita hadapi juga dengan mata tertuju kepada Dia. Dan itulah hidup dalam kegembiraan pengharapan yang penuh. Yang mestinya ini pula yang kita rayakan dan hidupi. Masih ada masalah, ya. Tetapi ketika kita memandang Yesus yang ada di dalam surga dalam kemuliaannya, maka itu menguatkan dan meneguhkan kita, bukan untuk melupakan masalah, tapi menguatkan, meneguhkan kita untuk membangun pengharapan kita menghadapi masalah. Mengapa? Karena kita memandang Dia yang di atas dalam kemuliaannya. Dan dari sana Ia memandang ke bawah. Saya dan saudara-saudara, kita semua, Ia memandang kita, umat manusia di bumi yang sedang dalam kemelut ini. Maka memandang Dia dalam kemuliaannya, mengingatkan kita akan besarnya kasih dan rengkuhannya yang begitu luar biasa atas kita. Maka mestinya ini akan semakin
meneguhkan kita. Hal kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap orang berhak mempunyai harapan, dambaan, dan cita-cita seiring dengan pergumulan dan perjuangan yang sedang dihadapi. Ya, setiap orang tentu boleh memiliki harapan, memiliki dambaan dan cita-cita di tengah pergumulan dan perjuangan yang sedang dihadapi. Dan demikianlah, memang tidak ada yang salah ketika kita memiliki harapan dan damba besar agar situasi pandemi COVID-19 segera berakhir. Betapa tidak nyaman, menyesakkan, serba mengkhawatirkan situasi ini. Apalagi angka jumlah penambahan kasus baru malah terus bertambah. Rasanya pengen segera berlalu. Bapak Ibu, harapan ini tidak salah. Tapi ingat, jangan hanya mengingat harapan sendiri lalu memikirkan kepentingan dan kemauan diri sendiri. Sebab ada banyak orang yang juga memiliki harapan yang sama. Sekaligus ada pihak-pihak lain, para medis, petugas keamanan, petugas-petugas pelayan publik, termasuk keluarganya yang bahkan berjuang melawan situasi ini. Bergulat dengan risiko berat. Mereka juga punya harapan dan dambaan. Bukan hanya kita. Maka ketika kita hanya mempertimbangkan harapan dambaan kita, lalu kita cuek dengan situasi konkret yang juga dihadapi oleh orang lain ketika mereka berjuang, saya kira pertanyaan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk melawan COVID-19? Sebab belakangan banyak orang karena merasa tidak nyaman, lalu ini mulai longgar physical distancing, longgar social distancing. Kalau kita sudah jenuh, lalu menjadi cuek dengan keadaan, menjadi seenaknya, saya membayangkan bagaimana jika hal yang sama dilakukan oleh para medis, para dokter dan perawat. Apakah kita bisa mendengar dengan jelas apa harapan, damba, dan kerinduan para medis, para dokter, perawat, juga keluarganya? Saudara-saudara, ayolah, jangan egois. Jangan memikirkan harapan dan damba kita sendiri lalu mengabaikan ada orang lain yang juga memilikinya. Mari bantu orang lain yang juga memiliki damba dan harapan. Kalau demikian, mari menghidupi pengharapan bersama Tuhan. Setiap pribadi tentu punya harapan dan dambaan. Namun mari kita bangun pengharapan dan dambaan bersama, agar dengan demikian kita mampu tetap merayakan kehidupan dalam kegembiraan meskipun tetap masih harus menghadapi masalah. Mari kita belajar dari para murid. Tatkala mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, persoalan masih harus dihadapi. Perjuangan masih harus dilanjutkan. Tapi ada semangat, ada kegairahan dan kegembiraan dalam merayakan hidup. Sebab kini Yesus yang bangkit bukan hanya bangkit, namun Ia yang telah naik ke surga, ada dalam kemuliaannya. Ia memandang ke bawah, memandang kita semua yang masih harus terus berjuang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kegairahan kita. Kita merayakan hidup dalam rengkuhan kasih-Nya. Apapun situasi yang akan kita hadapi ke depan, kita belum tahu dengan pasti bagaimana ini akan berlalu. Tapi mari kita menghayati, entah bagaimana akan berlalu, atau bahkan mungkin kita memang harus tetap hidup bersama dengan keberadaan virus COVID-19 ini. Orang mulai mengatakan sebagai the new normal. Tapi
mari tetap memiliki kegairahan, kegembiraan untuk merayakan kehidupan pun bersama COVID-19. Membangun pengharapan bersama dengan umat manusia dan sesama kita bersama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua, dan sebuah pujian akan dipersembahkan untuk kita semua. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersatu hati bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini ketika kami merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami belajar dari para murid ketika mereka menghidupi harapan damba, cita-cita yang dihidupi bersama dengan panggilan tugas, dihidupi bersama dengan
panggilan berkarya yang harus diemban. Ini meneguhkan kami semua, umat Tuhan yang masih ada dalam kemelut di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami memandang Kristus yang ada dalam kemuliaan. Meskipun kami masih tetap harus bergumul dan bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, namun memandang Kristus dalam kemuliaan membangkitkan kegairahan, gelora semangat merayakan kegembiraan kehidupan dalam pengharapan penuh. Dan biarlah ini yang meneguhkan kami semua, Tuhan, melanjutkan kehidupan kami ke depan. Meski kami hidup bersama dengan virus COVID-19, namun kami tetap merayakan hidup dalam kegembiraan dan gelora semangat bersama dengan Tuhan, membangun, menghidupi pengharapan bersama sesama umat manusia yang sama-sama bergumul dan bergulat dengan kemelut dunia saat ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati kami dalam rasa syukur kami untuk karya kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua yang sekian lama kami telah bergumul dan bergulat untuk menghadapi dan melawan virus COVID-19 ini. Namun kami masih tetap bersatu hati untuk memohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Tanpa berkat kemurahan dan campur tangan-Mu, betapa lemahnya kami untuk menghadapi dan melewati situasi sulit ini. Ya Roh Kudus, kami memohon kekuatan daripada-Mu, agar kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menghadapi situasi ini, meskipun tidak nyaman serta tidak pasti, namun kami tidak menjadi jenuh yang akhirnya acap kali kami justru menjadi tidak peduli dengan situasi. Kami hanya mementingkan harapan, damba, keinginan kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menata dan mengendalikan hati, batin, kemauan, keinginan kami sendiri. Bersatu hati memohon berkat campur tangan-Mu Tuhan bagi kehidupan, keluarga, lepas keluarga, rumah tangga, lepas rumah tangga, seluruh jemaat-Mu di GKJ Sidomukti. Anugerah berkat, pemeliharaan, perlindungan yang datang dari Tuhan nyata dalam hidup mereka. Ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga dengan segala pergumulan dan pergulatan. Bahkan mereka yang terdampak situasi ini, Engkau pula ya Tuhan yang meneguhkannya. Bersatu hati memohon berkat bagi karya kesaksian pelayanan jemaat Tuhan di Sidomukti, majelis gereja-Mu, beserta dengan keluarga masing-masing yang mengemban tugas untuk mendampingi seluruh jemaat Tuhan dalam situasi sulit saat ini. Kami pun mempercayakan kepada-Mu Tuhan, Engkau akan menganugerahkan hikmat kepada para pelayan-Mu, pun juga keluarga masing-masing untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, bahkan perlindungan Tuhan juga bagi keluarganya. Bersatu hati pula untuk memohon berkat dan campur tangan-Mu Tuhan bagi setiap pergumulan umat Tuhan, mereka yang bergumul dengan sakit, penyakit, yang sungguh merindukan ada limpahan belas kasihan Tuhan, karya kasih Tuhan bagi kehidupan mereka semua. Kami mempercayakan kepada-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Samijan, hamba-Mu Ibu Lydia Sukarsih, demikian juga hamba-Mu Ibu Sarimin dan Saudari Susi, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, namun biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan dan pergulatan mereka akan kelemahan fisik yang sedang diterita. Bangkitkan pengharapan mereka untuk tidak menjadi putus asa. Bersatu hati juga memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan bagi setiap pihak yang berjibaku untuk berjuang melawan COVID-19, para dokter, perawat, para medis, keluarga mereka masing-masing, mereka yang bergumul dan bergulat, bahkan mempertaruhkan kehidupannya pun keluarganya, melewati resiko yang tidak
ringan ini. Lindungilah mereka semua, kuatkan dan teguhkanlah mereka semua. Diriku juga dengan keluarga, perlindungan yang dari Tuhan sungguh nyata atas kehidupan mereka. Dan biarlah memiliki hati dengan penuh kasih, rindu untuk mewujudkan tugas panggilan karyanya dengan sebaik-baiknya. Meskipun sungguh tidak mudah dalam situasi yang dihadapi sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan kepadamu Tuhan, kerja, karya, usaha kami, seberapapun kami tetap harus lakukan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Berkatilah ya Tuhan. Damai Tuhan melampaui segala akal tinggal tetap dalam kehidupan kami. Masing-masing dengan gumul dan juang harapan, damba, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan dengan nat yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 224, bait 1 dan 5. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi
Mari kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memimpin jalannya ibadah di hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Kami juga rasa syukur Tuhan kepada Engkau. Kami menghaturkan persembahan Tuhan, walau tidak sesuai dengan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, tapi Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Layakkanlah persembahan kami di pemandangan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi yang mengelola persembahan, kiranya Engkau senantiasa campur tangan Tuhan, dan biarlah mengerjakan persembahan, mengelola persembahan dengan hikmat-Mu saja ya Allahku. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu baik, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah menyertai hidup ini, sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat percaya di muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu, menguatkan, meneguhkanmu, menganugerahi kegembiraan kehidupan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 196 bait 1, 2, dan 3 sebagai pujian penutup kita di ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi ini. Diberi dunia
damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana, ku miliki di dunia. Pada hari mulia, aku dibawanya masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal